Oke, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang penting tentang kesulungan, tentang firstborn. Kita akan membahas isu yang namanya order of the kingdom. The kingdom of order. Everybody say order. Ini order sesuatu yang generasi kita nggak suka. Generasi kita nggak suka sesuatu yang order. Kayaknya mereka bilang order itu konservatif. Order itu ketinggalan zaman, tapi order itu penting, ya. Sederhana, order itu sebenarnya kalau kita sebut order itu adalah aturan-aturan yang sebenarnya sifatnya natural sih sebenarnya, sifatnya nature. Misalnya, kalau saudara jatuh kepala lu kena duluan di bawah, itu nggak perlu pintar. Ordernya benjol, bocor, itu pasti terjadi. Itu natural, itu hukum, itu natural sebenarnya. Dan Tuhan telah menciptakan sesuatu, diciptakan secara itu orderly, dengan tepat. Makanya disebut begini, the first law of the kingdom is order. Jadi hukum pertama di dalam kerajaan itu adalah order, sebuah keteraturan, ketertiban, sesuatu yang dalam apa itu, dalam aturannya, kira-kira kayak begitu. Tapi ya generasi kita nggak suka itu, dan ada banyak orang yang kemudian mengambil Alkitab untuk mengatakan bahwa kita hidup ikut Tuhan nggak perlu order. Ya, siapa bilang? Order selalu ada. Ya, dia apa aja. Saudara mau nggak main bola kalau permainannya main sepak bola tapi nggak pakai gawang? Ada yang mau main? Atau mau nggak main sepak bola tapi nggak ada garisnya, itu nggak ada lainnya, pokoknya terserah mau main dari belakang kulkas, mau main bawah kolong, naik lagi. Ada yang mau main nggak sepak bola seperti itu? I don't think so. Tapi ada order. Sometimes to enjoy life you have to have that. Nah, di dalam kerajaan Allah itu ada order, ya toh. Nah, kesulungan mengajarkan kepada kita bahwa order yang dibawa oleh Bapa itu harus dilanjutkan oleh anak. Kira-kira paham gak itu? Jadi order yang dibawa oleh Bapa harus dilanjutkan oleh apa? Anak. Oleh anak. Jadi anak adalah disebut sebagai order barrier. Dia yang membawa law barrier, dia yang membawa hukumnya, dia yang membawa aturannya. Makanya dia disebut sebagai prototype. Kalau saya bilang prototype, tahu apa itu? Prototype itu apa? Cetak birunya. Dia yang menjadi gambarnya, dia yang menjadi paradigmanya. Kalau orang lihat itu, orang kemudian paham, oh ini yang dia maksud. Kalau saudara pengen merancang sebuah kota, maka hal pertama yang saudara ciptakan adalah maketnya. Maketnya itu kita sebut sebagai prototype, cetak birunya. Apa yang menjadi gambarnya, apa yang menjadi contohnya, itu kira-kira, itu dia. Jadi anak dan Bapa seperti itu. Mau lihat Bapa, lihat anak. Betul kan? Karena anak adalah prototype. Ya, kata yang dipakai untuk kata hak kesulungan itu adalah protogenos, ya. Itu punya pengertian dia adalah gambar yang mirip banget, gambar yang menyatakan Allah itu sendiri. Jadi kira-kira begitu. Nah, makanya kita akan dapat menyatakan gambar Allah kalau kita hidup dalam ordernya Allah. Itu jelas. Kita mesti pahami hal tersebut karena itu adalah sebuah kebenaran yang sangat hakiki. Coba kita baca dulu ayat di Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu menjalankan itu sebagai seorang anak. Kita baca dalam kitab Ibrani pasalnya yang ketiga. Nah, saya tidak tahu kalau saudara mengetahui bahwa kitab Ibrani itu tema utamanya itu adalah better than, harusnya lebih baik dari. Dia memperbandingkan dua hal, memperbandingkan antara Old Covenant dengan New Covenant, dan dia mengatakan bahwa New Covenant yang ada di bawah Yesus jauh lebih baik daripada yang di Old Covenant. Coba kita lihat Ibrani pasalnya yang ketiga. Kita mau baca ya ayat 1 sampai mungkin ayatnya yang ke-3 atau ayatnya yang ke-4.
Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi langsung di ayat yang pertama ini dia membuat perbandingan bahwa di dalam rumahnya ada dua anak yang melakukannya, ada dua orang yang mengepalai rumah itu, satu Musa, satu Yesus. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Nah, Oke, sudah. Ayat yang ketiga, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ayat yang keempat, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Sekarang coba perhatikan ayat yang kelima. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Yang dulu, Musa sebagai pelayan. Oke. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ayatnya yang ke-6. Tetapi Kristus setia sebagai apa? Anak. Jadi Kristus setia sebagai apa? Anak. Musa setia sebagai apa? Pelayan. Yesus setia sebagai anak. Sama-sama dalam rumah yang dibangun oleh Tuhan. Nah, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, di sini dibilang bahwa Yesus setia sebagai anak. Dulu bilang setia sebagai anak. Setia. Artinya apa itu? Ada tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Semua kata kesetiaan selalu diikuti dengan tanggung jawab. Tidak ada kesetiaan tanpa tanggung jawab. Tidak ada. Sebab di mana orang diberi kepercayaan, tanggung jawab mengikutinya. Now you listen to me carefully. Sebab nanti ke depan generasi kita tidak akan senang ditegur, tidak akan senang diberitahu, tidak akan suka diberitahu tentang kebenaran. Mereka, kalau toh mereka mau diberitahu, mereka harus dibohongi untuk diberitahu itu. Mereka tidak bisa diberitahu dengan kasih lagi. Mereka mungkin perlu disihir dulu baru mereka mau. Seperti yang sedang terjadi sekarang di mana-mana. Tapi mereka tidak bisa diberi lagi pengertian bahwa sebenarnya kalau kita mengerti prinsip-prinsip tanggung jawab, kita mengerti prinsip-prinsip menerima kepercayaan, kita dapat bertumbuh dalam kehidupan ini, bahkan dapat berhasil dalam apa saja yang kita kerjakan. Kata kuncinya adalah kesetiaan. Kesetiaan berhubungan dengan kepercayaan. Pertanyaan yang pertama, dapatkah saudara dipercaya? Alkitab bilang Yesus dapat dipercaya. Dia telah berhasil sebagai anak setia di dalam rumah yang dipercayakan Bapaknya. Dia telah mengerjakan semuanya dengan benar. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Either you have it or you don't have it. Nggak ada di tengah-tengahnya. Sebab itu kan kelihatan di cara saudara akan mengelola apa yang diberikan pada saudara. Begitu saudara dipercayakan sesuatu, saudara setia apa tidak tergantung bagaimana saudara menilai kepercayaan yang diberikan. Do I have to treat it well? Do I have to work this out? Do I have to actually multiply it? Do I have to do something with it? Or I just keep it to myself? Oh, itu terserah kita nanti itu. Dan itu terserah keputusan saudara. Tanggung jawab itu akan segera kelihatan ketika saudara mulai menjalankan apa yang dipercayakan pada saudara. Oh, ada banyak yang Tuhan percayakan pada saudara. Mungkin saudara tidak tahu bahwa sebenarnya nafas yang saudara miliki itu kepercayaan Tuhan. Bahwa hidup yang saudara miliki itu adalah kepercayaan Tuhan. Ya banyak orang yang tahu, enggak, kayaknya ini nafas gue sendiri, enak aja. Gue bangun pagi-pagi, gue exercise, gue oksigen ada di mana-mana, terserah gue. Iya, COVID ini mengajar bahwa enggak.
nafas itu belum tentu milik kamu. Orang yang punya pabrik oksigen aja mati, Pak. Ya. Karena memang itu bukan milik kita. Kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Hari-hari kita, gifting kita, talenta kita, apa saja yang ada dalam kehidupan kita, semua itu adalah kepercayaan. Semua, apa aja, semua yang saudara good at it, itu pun kepercayaan Tuhan. Kalau sudah cantik, itu pun kepercayaan Tuhan. Tiba-tiba langsung saya teringat teman SMA saya, cantik banget. Karena dia cantik kan dikejar-kejar sama anak pejabat dong. Iya dong, ya kan? Begitu tamat SMA, pak, anaknya wali kota langsung datang buat dia. Cantik, ya kan? Ya, katanya cantik dengan ganteng ketemu bagus banget, kayak ideal banget. Tiba-tiba 2 tahun menikah, pak, tabrakan. Suaminya itu apa, kepalanya tuh jadi nggak bisa lurus, pokoknya retak lah. Jadi ya miring, udah aja. Nah, zaman itu belum ada operasi plastik kayak sekarang kali, tapi ya, jadi nggak terlalu bagus jadinya. Ya udah, terus sudah bahagia. Habis itu mulai mabok, mulai zaman dahulu kan narkobanya aneh-aneh tuh, dan kayak zaman sekarang. Dulu narkoba minum Mixagrip itu 30 butir gitu kan. Jadi kemudian begitu aja kerjanya tiap hari gitu kan. Ya, kemudian kita udah cantik tapi jadi memang. Kemudian kita sadar bahwa it's a gift. Kamu nggak bisa mengatakan bahwa itu cuma diberikan begitu aja. At least you do, ya kamu mengerjakannya untuk sebuah kepentingan yang lebih baik. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus memperlakukannya dengan setia. Kita harus menggunakannya untuk kepentingan kerajaan Allah. Nggak ada yang lain. Itu namanya kesetiaan. Nah, kita nggak pernah diajar itu dengan baik kan? Kita cuma diajar Western culture. This is my life. Am I your B? Mind your business. Okay. So, what shall we do? Kan gitu, ya kan? Oh, saya suka kalau hidup saya nggak ditegur-tegur. Saya suka kalau hidup saya nggak dikasih tahu gitu. Hey, haleluya kamu ada di komunitas. Haleluya kamu ada di komunitas. Nggak apa-apa orang gosip-gosip biasa aja. Ada satu movie yang bagus, movie Korea, judulnya Our Blues. Coba nonton movie. Ada yang sudah nonton movie itu? Lama tahun sudah nonton? Ya ampun, Didi, ketahuan Didi sama itu sudah nonton. Itu Our Blues tuh ada satu dialognya sepotong aja. Saya cuma kasih tahu aja dialognya pada saudara. Saya nonton bukan cuma sekedar nonton gitu senang gitu, enggak. Saya ada dialog sepotong yang dia bilang ini. In Jeju Island, dia bilang, mereka tinggal di Jeju Island. In Jeju Island, everybody knows everybody. Dia berkata begini, bahkan lubang di celana dalam kita mereka tahu ada berapa. Sewaktu kita jemur mereka bisa hitung berapa lubang. Mereka tahu utangnya kita di bank berapa. Mereka tahu anaknya kita, mereka tahu. Mereka bilang kita tidak bisa sembunyi lagi, because everybody knows everybody. Tapi mereka berkata ini, dia katakan ini, kamu suka pada saya karena saya banyak uangnya. Tapi kamu juga mesti suka pada dia karena dia nggak ada uangnya. Karena kita sama-sama di tempat ini, kita nggak pergi kemana-mana. Langsung yang bekas preman berkata, ya udah, benar dia udah, kita nggak perlu jawab lagi dia. Film itu memberitahukan kepada kita bahwa kadang-kadang ada orang-orang di sekitar kita itu bagus, cuman orang nggak suka itu. Kita mau annihilate community karena kita mau hidup sendiri. Kita kira kita hidup sendiri jadi jauh lebih bagus. Yang lucu ini maafkan kecelakaan barat gini. Mereka mau hidup sendiri di tengah-tengah keramaian. Jadi mereka ciptakan hal-hal yang aneh. Mereka pasang ini di sini. Kemudian mereka mau hidup seolah-olah mereka sendiri di tengah-tengah keramaian. Terus kemudian banyak yang mati tanpa disadari. Stres gak ketahuan. Ini Melbourne, saudara pergi aja ke toilet manapun, pasti sudah muncul Beyond Blue. Tahu apa artinya itu? Berarti di Melbourne ini orang kena sakit jiwa sangat banyak. Terus kita pikir itu normal. No, it's a community. Saya mau bilang curse orang marah, tapi itu community problem itu. Seandainya kalau kita punya komunitas yang saling memelihara, saling memperhatikan, it's good kan? It's good.
Tapi ya memang juga kalau terlalu intrusif juga nggak masuk akal. Tapi maksudnya kalau kita bisa mengerti hal-hal tersebut sebenarnya membawa sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tapi orang mau sendiri, mereka menolak tanggung jawab. So gini, begitu ada tanggung jawab, begitu ada tanggung jawab, itu berarti saya membutuhkan orang lain. Begitu ada tanggung jawab, berarti saya membutuhkan orang lain. Oke, kita pergi ke perumpamaan talenta. Matius 25 ayat 14 dan seterusnya. Sudah tahu cerita itu? Tahu cerita itu? Yang pertama diberi 5, yang kedua diberi 2, diberi 1. Oke. Orang kayanya berikan, kemudian dia pergi. Di Injil yang lain dibilang dia pergi jadi raja. Begitu dia pergi jadi raja, dia berangkat jadi raja. Yang terima 5 katakan apa? Apa yang dia buat? Lalu ia menjalankan talenta itu. Lalu ia apa? Itulah kesetiaan mulai kelihatan. Karena dia apa? Menjalankannya. Kalau dia pegang di tangannya, tidak perlu dia mau terima 5, bahkan dia terima 100 pun, kalau dia nggak jalankan, that's it. Saya telah lihat ada orang dengan begitu banyak karunia, tapi mereka tidak menjalankannya, atau mereka tidak mengelolanya dengan baik. Karunia mati dalam kehidupannya dan mereka tidak bisa buat apa-apa mengenai hal tersebut. Sampai hari ini saya lihat ada banyak orang yang seperti itu. Orang sebut sebagai itu masalah di Indonesia. Saya bilang mungkin itu bukan masalah Indonesia, itu masalah mentalitas kita yang tidak diajar. Jadi kemarin saya ngumpul dengan teman-teman saya, terus tiba-tiba cerita sana sini, tiba-tiba cerita tentang kehebatan Indonesia, bulu tangkis. Terus tiba-tiba ngomong tentang seorang pebulu tangkis yang sempat hebat di Indonesia. Mungkin sudah juga nggak kenal namanya, nggak apa-apa. Namanya Hastomo Arbi. Oh iya, Hastomo Arbi. Dia udah miskin sekali sekarang. Jalannya, padahal dia itu dulu yang bawa Indonesia salah satu di yang bawa Indonesia ke Thomas Cup, All England. Hastomo Arbi salah satu orang yang terkenal. Saya masih dapat dia. Terus orang tanya, kenapa legend juara kita endingnya kayak gitu? Kan beda, kayak Michael Jordan gitu, atau Bill Russell gitu kan? Ya, kan beda mereka. Itu legend basket atau petenis, ya profesional. Ini mereka bilang main profesional juga, tapi kemudian mereka kayaknya susah banget. Susahnya, apakah pemerintah kurang memperhatikannya? Terus mereka bilang, tapi ada limb swimming itu, ada limb swimming, sama juga, tapi dia tetap kaya tuh. Ya mungkin nggak sekaya Rudi Hartono, ya, tapi Rudi Hartono juga kaya. Rudi Hartono juga kemudian dari kemenangannya dia kemudian mengupayakan sesuatu. Dia join dan bikin perusahaan besar, misalnya Ultra salah satu yang dia miliki, jalan dengan sangat baik. Susu Ultra itu Rudi Hartono. Ada beberapa perusahaan yang lain. Kemudian ada grup yang lain lagi, mereka buat hal yang sama. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau dia tidak berhasil, jangan salahkan pemerintah dong. Bukan kan? Salahnya pada apa? Tidak mengelola. They don't manage. Mereka tidak mengaturnya. Sebab ini saudara harus mengerti, begitu order datang, manajemen harus mengikutinya. Selalu begitu order datang, manajemen harus mengikutinya. Nah selebihnya mungkin saya tidak perlu jelaskan pada saudara, sebab banyak saudara yang belajar manajemen di kuliah saudara mungkin lebih bagus dari apa yang saya ajarkan. Tapi manajemen itu penting banget. Orang perlu manage kehidupannya, orang perlu manage talentanya, orang perlu manage apa yang dia miliki. Begitu terima 5 talenta, dia menjalankannya. Makanya saya katakan yang pertama adalah, begitu saudara menerima tanggung jawab, saudara butuh orang lain. Orang lain supaya apa? Saudara dapat menjalankan karunia saudara. Makanya begitu saudara punya tanggung jawab, milikilah komunitas. Milikilah komunitas. Saya hadir di sebuah pertemuan leadership. Wah ini yang hadir sudah mungkin top 500 dari leadership se-Asia untuk apa? Untuk spiritual ya. Saya hadir di pertemuan itu yang membuat saya merasa nyaman dan kemudian merasa sukacita itu adalah ketika mereka memberitahukan bahwa salah satu tanda bahwa engkau adalah leadership kalau engkau bisa membangun komunitas.
Nah itu, leadership itu kelihatan dia apakah dapat membangun komunitas. Makanya di kita, di Garam itu, kita tuh encourage orang untuk ada di komunitas, terbiasa membangun satu sama lain, terbiasa membangun orang lain. Sebab itu tanda engkau terbiasa bertanggung jawab. Sebab nanti tanggung jawab it's not only about you, but people around you juga. Halo? Nah, kita udah tidak pernah peduli hal tersebut. Order ini tidak pernah diajarkan kepada kita. Gereja bahkan tidak peduli mengajarkannya. Gereja cuma berkata, yang penting kamu ke gereja. Tidak, kita perlu ajar orang untuk tidak sekedar berpikir seperti itu. Saudara harus membangun komunitas yang banyak. Di mana saudara ada bangun komunitas. Komunitas di mana orang reliable di dalamnya, orang dapat saling dipercaya di dalamnya, orang dapat saling berbagi kehidupan di dalamnya. Yang paling bagus kalau orang di dalamnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu aja. Tapi yang paling penting membangun komunitas. Saudara bisa itu tuh, memindahkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Saudara bisa simpan sendiri buat kamu. Begitu saudara menerima tanggung jawab, saudara butuh orang lain. Saudara butuh orang lain untuk menjalankan tanggung jawab saudara. Yang terima 5 talenta, dia menjalankan. Kepada berapa orang? Kepada 5 orang dia langsung menjalankan. Jadi kemudian kita sadar, the gift that we have also determine the influence that we have. Ya dong? Ya dong? Tuhan kasih kita karunia, itu kemudian mempengaruhi pengaruh kita terhadap orang lain. Dan ini penting sekali di generasi kita. Saudara dan saya perlu sekali untuk mengetahui prinsip ini. Prinsip ini adalah di dalam hak kesulungan itu ada yang namanya order. Di dalam order itu muncul tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab itu saudara kemudian mulai berpikir kepentingan orang lain lebih daripada dirimu. Waktu orang yang terima 5 talenta dia bagi kepada 5 orang, pada dia masih ada talentanya. Masih ada? Dia sudah bagi 1, 2, 3, 4, 5. Dia masih punya nggak? Apa yang dia punya? 3 lagi. Ya ampun. Ya ampun. Ini makanya sudah belajar nggak sih namanya hukum kapitalis itu? Sudah belajar ya hukum kapitalis sih? Memang hukum kapitalis itu hukum daya hayal sebenarnya. Bahwa waktu dia menabur, dia tidak pernah lihat benihnya. Tapi itulah hukum pembenihan. Bahwa waktu kamu menaburnya, kamu tidak punya apa-apa di tanganmu, tapi kamu punya itu tuh masa depan, bahwa benih yang kamu tanam itu akan kamu tuai satu saat. Disitulah kita belajar dan mengerti arti pengharapan. Disitulah orang percaya mengerti arti pengharapan. Disitulah kita kemudian mulai aplikasikan iman kita. Iman kita mulai bergerak di dalamnya. Saudara kemudian mulai taruh iman saudara pada hal-hal yang saudara kerjakan. Saudara kemudian berkata, oh supaya dia bertumbuh, benihnya ini memang belum kelihatan, mungkin saya perlu siram benihnya itu. Kita mulai siram. Oh mungkin kayaknya tanahnya mesti tanah yang subur, kita mulai tambah pupuk, kita kemudian mulai usahakan yang lain. Ada hal-hal sebelum kita melihat hasilnya, kita telah mengerjakannya sekarang. Apa namanya itu? Bahasa Yunaninya bilang, bahasa Latinnya lebih cocok untuk preparare, preparation. Generasi kita juga udah nggak suka preparation. Mereka mau tiba masa tiba akal. Mereka mau instant, mie instant, kopi instant, hubungan instant, marriage instant, semuanya instant. Dan kemudian nggak ada lagi. Mereka tidak lagi menghargai proses di mana mereka menanam benihnya, mereka menunggu, mereka mempersiapkan, mereka siram, mereka kasih sesuatu. Mereka yang lagi punya itu. Why you don't have that? Karena mereka tidak diajarkan prinsip-prinsip dalam kesulungan. Di kesulungan itu diajar hal tersebut. Di kesulungan diajar bahwa kamu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadamu. Waktu kamu bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan, kamu akan mengelolanya dengan baik. Saudara butuh orang lain kan? Butuh. Oke. Sekarang coba saudara tutup mata saat sekarang ini. Kalau nggak ada orang di dunia ini dan kemudian kau sakit, siapa yang kamu cari?
Mana nggak tahu, kucing gua cari, anjing gua cari. Nah, saya tanya hal tersebut bukan nggak punya alasan. Pertanyaan itu memberi jawaban buat kita. Siapakah orang-orang yang kita betul-betul accountable with? Orang-orang yang betul-betul dekat dengan kita, orang-orang yang dapat kita percayai. Nah, again, sebuah buku negatif sih buku ini, tapi apa boleh buat. Buku ini ditulis oleh Jim Baker. Jim Baker itu adalah televangelis yang pertama masuk penjara, disebabkan karena dia dengan dia punya perusahaan yang namanya PTL, Praise the Lord itu, dia membangun sebuah multi-billionaire televangelism bisnis yang besar di Amerika. Jutaan dolar masuk, dia khotbahnya cuma bikin senang orang, kemudian dia menggelapkan uang yang banyak, dia kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia menulis buku 400 halaman bukunya, banyak. Judul bukunya tahu apa? I Was Wrong. Itu buku menceritakan penyesalannya. Tahu nggak di buku itu dia beritahu apa? Waktu di penjara baru saya tahu, semua orang yang dalam penjara mengakui satu hal bersama. Terbanyak dari mereka tidak pernah mendengarkan teguran. Tidak pernah dengar teguran, tidak pernah. Jadi waktu dia kemudian dulu dia bertanya, siapa yang pernah tegur saya? Terus dia berkata, nggak ada. Terus dia sadar, saya telah membangun sebuah piramida di mana saya menjadi orang yang tidak bisa ditegur oleh siapapun. So, saya menjadi sangat kaya, saya menjadi sangat eksklusif. Saya kemudian cuma datang, kasih senang orang, saya pulang. Saya kemudian tidak pikirkan yang lain. Siapa yang saya senangkan? Diri saya sendiri. Coba saudara tanya dirimu, saudara masih jadi ditegur apa tidak? Masih kan? Kalau masih, bagus. Berarti saudara masih sehat. Kalau ada orang yang masih berkata gini, Bung kamu salah, tolong perbaiki. Bersyukur, kasihan, bersyukur. Ya. Mungkin salah tegurannya nggak apa-apa. Anggaplah 15% itu untuk kesalahannya, tapi 85% buat karakter bagus semula. Karena ditegur lebih bagus. Alkitab berkata musuh mencium dengan sangat banyak, tetapi sahabat yang benar menegur dengan keras. Ya. Jadi prinsip daripada order ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. So what is the order of the kingdom? Kita sudah lihat ordernya ya. Tanggung jawab, order datang, tanggung jawab kita terima, tanggung jawab langsung berhubungan dengan orang lain. Saudara kemudian harus menjalankan apa yang saudara miliki. Nanti kita akan bahas sedikit lah. Mengelola itu penting. Nanti saudara bakal terkejut untuk membaca ayat-ayat Alkitab nanti. Saya mungkin akan membahas sesuatu yang paling yang kontroversi barangkali. Sudah pernah dengar cerita tentang bendahara yang tidak jujur ya? Nanti kita akan bahas itu, tapi nanti sudah bakal kaget. Tapi itu ada beberapa prinsip di dalamnya yang kita perlu gali. Oke, sekarang yang kedua, kita sudah dapat prinsip daripada kesulungan, yaitu order. Sekarang kita akan bahas tentang apa order dalam kerajaan Allah. What is the order of the kingdom? What is the order of the kingdom? Apa? Sekarang bilang order itu berarti ada urutan prioritas dalam kehidupan kita. What is the order of the kingdom? Menurut Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33, itu jelas sudah diberitahukan kepada kita. Matius pasalnya ke-6 ayat 33 katakan buat kita, seek ye first. Terjemahan Inggris dari masuk akal. Saya terjemahan carilah dahulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Terjemahan bahasa Inggris adalah seek ye first.
first things first. Kita harus mencari yang pertama terlebih dahulu. Kita harus mengutamakan yang pertama terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi kita harus konsentrasi pada kerajaan Allah terlebih dahulu. Kerajaan Allah ini penting. Jadi ordernya adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan hal yang kita harus jadikan prioritas. Ya. Orang mau bicara yang lain, orang mau bicara penginjilan, kasih makan orang miskin, orang mau bicara semua. Tapi begitu sampai pada kerajaan Allah, orang berkata, kerajaan Allah kayaknya terlalu deh. Zaman sekarang bisa kerajaan Allah, kayaknya udah gak zamannya deh. Emang kita mau dirikan kerajaan? Kita tidak, tapi Tuhan iya. Dan Tuhan mau pakai kita. Itu masalahnya. Saudara mau dirikan kerajaan, gak apa-apa. Tapi Tuhan mau tetap. Di benaknya Tuhan, kalau saudara baca kitab dari awal sampai akhir, Dia ingin mendirikan kerajaannya. Itu jelas. Dia ingin menetapkan kerajaannya supaya kehendaknya yang terlaksana. Tapi kan kita gak suka hal tersebut. Kita gak mau hal tersebut. Nanti saudara akan lihat ya. Saya kaget banget, belum pernah senyata sekarang. Saya bukan coba mencari apa benar dokumen ini, apa cuma cerita hoax dari orang-orang bahwa sekarang ini nggak tahu apa itu benar apa tidak. United Nations sedang mengeluarkan beberapa statement yang berkata bahwa kalau boleh apa yang diajarkan Alkitab itu dianggap salah. Seperti akan mengeluarkan petunjuk yang lebih baru, yang lebih humanis, yang tidak menyiksa manusia, yang akan memberikan kepada manusia hidup yang lebih sejahtera di dunia ini tanpa diancam akan dibakar dalam neraka, katanya. So they will give you something else. Mereka akan menciptakan sesuatu yang baru untuk memberikan kepada saudara sebuah perbandingan. Saya ada punya beberapa data, tapi saya tidak mau sampaikan pada saudara. Saya lagi cari tahu kebenarannya, apa itu memang betul dari sana, atau cuma ada orang yang bikin-bikin. Karena bisa saja para konspirator teori ini yang mau coba bikin konspiratif teori, mau coba bikin ini dan itu. Saya juga tidak mau ikutin hal tersebut. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara, bahwa memang dunia tidak menyukai kerajaan Allah. Dunia berusaha menghapus kerajaan Allah. Dan membaca dalam sejarah, memperhatikan yang terjadi sampai hari ini, kerajaan Allah diserong. Itu Alkitab belok. Dan memang itu ditulis. Kita baca dulu ayatnya. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-12, bahwa sejak ada berita tentang pertobatan, dan memang pertobatan selalu berhubungan dengan kerajaan Allah. Pertobatan itu bukan cuma berhubungan dengan saudara berbuat jahat dan berhenti berbuat jahat. Bukan. Pertobatan itu sudah berganti kerajaan, berpindah dari kerajaan kegelapan masuk kepada kerajaan Allah. Sebab begini, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang ini, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Dan saya kira ini nubuatan disampaikan oleh Matius berlaku sampai hari ini. Kata kerajaan Allah sekarang ditukar, diganti oleh apapun. Orang tidak menyukai kata kerajaan Allah. Padahal kita berkata, seek that first. Jadikan itu prioritas. Dunia berkata, itu tidak penting. Hapuskan hal tersebut. You think kita ada pada posisi yang mana? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi dibilang ini kerajaan Allah sedang apa? Diserong. Tahu artinya diserong nggak sih? Tahu diserong tahu nggak? Divert. Ini sasaran di sana diarahkan ke sini. Ya. Kalau ditur punya tujuan, kalau divert enggak. Tujuannya lain. Kalau ditur tuh gini, tujuan tetap sama, cuma mengambil jalan lain. Tapi kalau diserong tidak. Diserong kamu misalnya terbang dari Jakarta, pergi ke terbang dari Jakarta sudah pergi ke Medan, sudah terbang dari Jakarta mau pergi ke Medan, itu salah satu derajat sudah tiba di Thailand, itu sudah pasti. Sudah tiba di Bangkok, ya, itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Salah satu derajat saja, serong satu derajat sudah tiba di Bangkok. Sudah salah 3 derajat sudah tiba di India. Karena memang salah serong sedikit pindah jauh banget. Dan yang diserongkan memang sekarang ini adalah
kebenaran tentang kerajaan. Misalnya semua tentang kerajaan Allah dihapus, dirubah, diganti, tidak ditulis di Alkitab bahkan, atau kalau ditulis di Alkitab kita tukar pengertiannya, kita ganti pengertiannya, dan kita ganti, kita hapus kerajaannya, kita ambil surganya. Jadi kita cuma bilang surga aja. Siapa percaya akan masuk surga? Saya baca di Alkitab tidak begitu bunyinya. Siapa percaya masuk kerajaan surga. Tapi kita dengar, siapa percaya masuk surga. Siapa bertobat atau siapa dilahirkan kembali, diajarkan masuk kepada kerajaan surga. Kita diajar bahwa siapa bertobat masuk kepada surga. Jadi kita kemudian mulai pikir, kemana kata kerajaan itu pergi? Kerajaan berusaha diserong, kerajaan berusaha dihapuskan. Ide ini berusaha dihapus di pemikiran dunia ini, bahwa tidak ada kerajaan Allah. Padahal kerajaan Allah real, man. Yesus berpikir Yesus, yang Yesus khotbahkan apa coba? Pernah baca-baca Yesus khotbah apa? Ada yang berkata, Yesus mengkhotbahkan kasih. Enggak tuh. Dia khotbah kasih cuman pasal 13. Mungkin sedikit pasal 15. Terbanyak dia khotbahkan kasih. Paling cuma itu. Paling cuma itu. Hukum kasih. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu, hendaklah kau mengasihi sesamamu, ya. Ya. Matius pasal yang ke-22. Cuma berapa? Tapi kalau baca, dia berkhotbah tentang Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan sorga. Pertama dia berkhotbah itu, sepanjang khotbahnya itu, setelah dia bangkit dia tetap mengajar itu, dia naik sebagai raja, idenya tetap sama. Tapi kita anggap itu enggak utama. Siapa yang masalah ini? Menurut saya adalah dicari anak-anak sulung yang tahu prioritas dalam rumah seperti apa. Dicari anak-anak sulung yang berkata begini, hey, our priority is the kingdom. This is the order. Our priority is the kingdom. Dicari anak-anak sulung yang berkata ini, our priority is the kingdom. Now seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ya, kita kemudian sadar hal tersebut. Kita juga tahu bahwa kerajaan Allah itu penting. Sebab kerajaan Allah bukan sekedar perkataan, tapi kuasa. Kapan kerajaan Allah nggak diberitakan? Nggak ada kuasanya. Makanya kita cuma dapati gereja sekarang kehilangan kuasa. Yes. Agama Kristen hampir mengalami kemunduran terbanyak dalam sejarah agama di dunia. Sampai mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, setiap hari di seluruh Amerika Utara diperkirakan sekitar 12.500 orang meninggalkan iman setiap hari. Setiap hari. North America. Itu buku-buku yang saya baca dan data-data dari Barna Research. Bagaimana dengan iman saudara? Masih percaya kepada Yesus? Nah, ini dia ini. Yesus yang seperti apa yang kita percayai? Dia adalah anak yang sulung yang back the kingdom on earth. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini, dia kembali membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Makanya pemberitaannya adalah kerajaan. Dia datang sebagai raja. Dia menemukan Mesias, yaitu pelaksana kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia kemudian menjadi Mesias. Dia kemudian menemukan eklesia, menemukan saudara dan saya sebagai pelaksana dari kehendaknya. Gereja dia temukan di dunia ini. Orang tanya pada saya, kenapa Paulus kurang memberitakan kerajaan Allah? Siapa bilang Paulus kurang memberitakan kerajaan Allah? Paulus dengan tegas menggunakan kata Kristus lebih banyak daripada kata Yesus. Dia menggunakan kata apa? Kristus. Tahu artinya Kristus? Raja yang diurapi. Kristus sama dengan Mesias. Jadi Paulus punya core pemberitaan menurut kitab Kisah Para Rasul hanyalah Kristus dan kerajaan Allah, nggak ada yang lain. Coba kita lihat Kisah Rasul 28. Ini saya sedang berbicara tentang priority, kingdom priority, kerajaan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 28.
ayatnya yang ke 27 dan 28 barangkali. Oke. Coba ayatnya yang berikutnya. Pasal terakhir itu pasal berapa tuh? Ayat terakhir 31 ya. Kisah Rasul pasal terakhir, ayat yang terakhir. Oke. 31 ya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Iya, siapa ini ya? Paulus. Memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang apa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu dia punya pemberitaan tanpa rintangan apa-apa. Ini endingnya ini Paulus ada di posisi di mana ini? Efesus. Ada di kota Efesus. Setelah itu sudah tahu ceritanya, dia kemudian pergi ke Yerusalem. Setelah itu dia ditangkap dan tidak pernah keluar dari penjara di situ sampai dia dibawa ke Yerusalem, kemudian dia divert kembali. Dia kemudian dipancung kepalanya oleh Nero di penjara. Jadi dia sudah tidak pernah keluar dari penjara lagi setelah itu. Setelah dia selesai dengan memberitakan ini, dia pergi ke Yerusalem, ditangkap di Yerusalem, dimasukkan ke dalam kapal, dibawa kembali ke Roma. Kemudian setelah itu dia di penjara terus di situ dan kemudian tidak pernah dia keluar lagi. Kemudian dia tulis banyak 13 surat di Perjanjian Baru. Dia tulis terbanyak dari dalam penjara. Nah itu yang ditulis oleh Lukas tentang Paulus. Apa prioritas itu, saudara? Nah sekarang saya suka tanya kepada orang. Saya dengar diskusinya orang. Apa artinya menjadikan Tuhan sebagai prioritas? Tahu jawabannya mereka apa? Oh, kita harus utamakan kebaktian. Menurut saya itu bagus, tapi itu agama. Bukan soal kebaktian yang penting. Terus ini Bang Jo ini bikin orang malas-malas ikut kebaktian ini. Tapi lebih bagus ajar yang sebenarnya kepada saudara kan? Dibanding saya cuma ngajar yang eceh-eceh buat saudara, kesian banget saudara. Mending kita jujur. Bukan soal kebaktian yang penting. Yang prioritasnya adalah menjadikan Yesus penguasa dalam kehidupanmu. Coba tanya dulu. Hubungan saya dengan istri saya, apakah Yesus penguasanya? Kalau dia penguasanya ya udah aman kita. Sebab kita sama-sama tunduk pada kehendaknya Yesus. Kehendak Yesus kita tidak boleh bercerai. Kehendak Yesus kita tidak boleh merendahkan satu sama lain. Kehendaknya Yesus kita harus hidup secara baik. Itu kehendak jelas. Kalau kita jadikan dia raja dalam kehidupan kita, everything will be in order. Jadikan dulu dia penguasa dalam kehidupan saudara. Jadikan dulu. Tapi kita mau tukar enggak? Kebaktiannya yang penting. Orang pergi ke kebaktian tapi kalau Yesus tidak raja, enggak lah. Saya lebih mau orang menjadikan Yesus raja daripada pergi ke kebaktian. Daripada datang ke kebaktian kemudian mereka nyanyi tapi hati mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka cuma suka lagunya. Itu saya sudah cerita kan. Ada di Jepang sama Pastor Edi Leo. Kita ada di Nagoya. Gereja 500 anak muda. Bayangkan nyanyi-nyanyi lagu Hillsong. Lompat-lompat lagu Hillsong. Jepang dulu kayak revival, kita aja nggak tahu di Indonesia kayak gini. Di Jepang kayak gini ya kan. Sebentar saya puji-puji begitu kan, di sebelah saya dia punya misioneri dari Nagaland ada di situ. Dia langsung berkata begini, but they're not Christian. What? None of them yang nyanyi di depan itu sudah terima Yesus semua juga. Mereka cuma suka lagu Hillsong. Kemudian dia mengatakan sebuah statement yang bikin saya suka kutip setelah itu. Dia berkata begini, singing spiritual song doesn't make you spiritual. Langsung saya diam sepanjang perjalanan. Sampai di hotel, Edilia ngomong sama saya, kita bisa ketipu ya. Oh ya, orang yang bisa ketipu. Jadi jangan coba-coba bikin berita, cuma lihat orang nyanyi-nyanyi sedang-sedang lompat-lompat metode spiritual. Nanti dulu, jangan sampai enggak. Cuma suka nyanyiannya.
Kan sudah sama. Kalau lihat lampu dimatikan, semua sudah senang, apa bedanya di klub sama di gereja? Udah nggak ada bedanya. Tinggal lagunya aja kita tukar, selesai. Tambah smoke di situ, selesai. Apalagi lampu kelap-kelip, titip, selesai. Sama kan? Tapi orang bilang nggak apa-apa. I don't mind. Saya nggak, no offense, nggak merasa bahwa saya di beberapa ibadah saya dibuat juga kayak gitu. Cuma saya satu kebaktian, smoke-nya kebesaran, jadi batuk-batuk. Yang 30 menit, panggil dokter dulu, atau minum komik, nggak tahu, tapi jelas. Belum biasa kan? Ada aja. Jakarta. Tapi begitulah. Oke, back to business dan kita selesai. Order adalah sesuatu yang penting buat kita. Order create stability. Order create harmony. Order creates, ini kata, peaceful environment. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya anak-anak sulung berdiri dan kemudian mulai berkata ini, let's take order, oke? Kita ambil ini sekarang. Kita harus aturannya kita benahi. Yuk hidup seperti aturan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Orang tanya, apakah saya sekarang sudah tidak kasih karunia? Oh tidak, saya tetap butuh kasih karunia. Sebab saya sadar, mari saya beritahu apa yang saya sadari, yang juga mungkin saudara harus sadari. Kita sebagai manusia memang punya kelemahan untuk bisa menghidupi order standar Tuhan. Saya ulangi lagi, kita manusia yang jatuh dalam dosa memang punya kelemahan untuk bisa mengikuti order sesuai standar Tuhan. Dan untuk hal itu Tuhan tahu. Dia bukan gak tahu sebelum kata, coba gue mau lihat, gue senang deh, gue latihan emang, karena pasti lu salah, gue bakal bonyokin lo gitu. Jadi kayaknya Tuhan senang gitu. Kalau kita salah kemudian dia tunjuk kita, enggak, Tuhan gak gitu lagi. Tuhan berkata enggak, karena kamu gak mampu, aku berikan kepadamu kasih karunia. Nah sekarang pengajaran kasih karunia sekarang berkata begini, kasih karunia saja, buang order. Betul kan? Kasih karunia aja, tak usah pakai aturan. Kasih karunia aja, tidak usah ada hukum lagi. Kasih karunia aja, gak usah ada yang lain. Apakah itu? Enggak. Ternyata enggak begitu tujuannya. Tujuannya dikasih kita kasih karunia supaya kemudian kita bisa hidup sesuai ordernya. Nah, sebab kasih karunia itu memiliki kemampuan, impartasi, kuasa supaya kita bisa hidup menurut order Tuhan. Bisa. Ya. Bisa. Tapi kita lemah. Tapi ada kasih karunia. Itulah yang memampukan kita. Makanya kita sekarang bisa berdiri dan berkata gini, I can do anything because Christ has strengthened me. Saya bisa melakukan apa saja karena Tuhan telah memampukan saya, menguatkan saya untuk melakukannya. Jadi kasih karunia tidak membatalkan hukum, tapi kasih karunia memampukan kita hidup di dalam hukum. Ulang. Supaya jangan sampai ada konsep dari pengajaran yang berkata, udah, gak ada hukum, gak perlu hukum. Ngapain lu perlu hukum? Saudara masih perlu hukum. Coba saudara keluar sekarang, minum dulu gin 1 botol, kemudian saudara ngebut di jalan, kalau saudara ditangkap dan didenda. Kalau saudara di atas 20 km, di pound saudara, 25.000 bayarnya ke keluar mobil saudara. Saya pernah tuh, ada orang nggak tahu pulang dari mana, ditelepon, Pak Jonathan, ini ada orang anak gereja, dia bilang dia kenal dengan Pak Jonathan. Aduh, siapa lagi kenal Pak Jonathan? Ke gereja kagak, pas kena polisi baru Pak Jonathan. Iya, ini di pound, dia zona 80, dia lari 120 Pak. Jadi 40 kilo kan, 40 kilo pound Pak. Dia harus bayar 25, dia harus bayar 35.000 atau 25.000 gitu. Atau enggak deportasi, student visa Pak.
Itulah. Untung kan sekarang sudah ada. Kalau sekarang berapa sen? Officer, sekarang berapa sen kalau gitu? Atas 40, bayar berapa kira-kira? Kalau habis pound gitu. Kalau mobilnya? Mobilnya dia apa waktu itu? Honda, ya? Mobilnya disita. Iya, mobilnya di pound ya, udah disita. Terus kemudian untuk keluarin, dia harus bayar 25.000 atau berapa gitu. Saya masih ingat banget. Datang kemudian, biasa, convert kabel. Convert, where is the witness? Oke, datang saya. He's the minister. Minister, do you know this guy? Gue lihat gini, ada tuh anak. Saya tidak perlu cerita. Om Jo, waktu lu balap lu nggak kayak gini, lu pasti petantang-petenteng. Waktu ditangkap lu kayak tikus basah. Ya udah, tanda tangan, saksi, foto selesai, Pak, selesai, keluar sudah. Nggak usah bayar apa-apa, ya probation. Paling bayar berapa? $400 untuk kasih keluar mobilnya, selesai. Saya pikir di Australia aja, negara bebas kayak begini, ada hukum kan untuk menjalankannya. Tapi ada konsep di orang percaya seolah-olah hukum gak ada loh. Mungkin mereka ngambil salah ayat yang berkata begini, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Penghukuman tidak ada, tapi hukum tetap ada. Ya kamu gak dihukum, tapi hukum tetap ada. Jangan dianggap remeh itu hukum. Nah, kita adalah the protectors of the law. Kita ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saya semakin hari, semakin ke belakang ini semakin mengerti bahwa grace empower kita untuk bisa hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Dan kalau prioritas kita kerjakan dengan baik, kita bakal berhasil dalam kehidupan kita. Kita bakal berhasil dalam kehidupan kita. Oke, saya selesai dulu sampai di sini. Priority. Sebab yang kedua, nanti saya akan bahas berikutnya. Sudah pikirkan aja. Yang kedua adalah good management. Good management. Good management. Kita akan bahas hal tersebut. Sebelum saudara jauh, saya kasih dulu dia punya teaser. Good management attract blessings. Wow. Yes. Ya, jelas. Jadi kemudian ini kata saya berkata, saudara pun tidak percaya Tuhan, kalau sudah punya good management, there's certain blessing comes to you. Ya, makanya orang gereja yang tidak tahu manajemen kerajaan, mereka berdoa, Tuhan kasih mobil. Orang yang nggak percaya Tuhan tinggal beli mobil aja. Kita kan, dia beli mobil, kita sama kan berdoa puasa. Yang salah apa ya? Nanti, mari kita berdoa.